Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di Bukit Sialang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya memang belum makan siang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Edi Rahmayadi beserta istri, beserta ibu, beserta seluruh keluarga. Bapak Haji Basri Muhammad beserta ibu, beserta rombongan. Abati Turmudi, Abi Kutakrung, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dibesarkan di tradisi Melayu, daun juang-juang beserta daun-daun yang lain diikat dengan tali 7 rupa, dipukulkan ke air putih, dioleskan bedak yang basah ke tapak tangan. Setelah itu diambillah beras kunyit, beras putih, ditabur-taburkan. Setelah itu ayam panggang di atas pulut kuning dengan balai-balai. Begitu tradisi di bumi Melayu. Panjang umur, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Kemudian saya dibawa pula ke peradaban tertua di Nusantara, Nangro Aceh Darussalam. Saya lihat kalau di bumi Melayu tepung tawar itu dipotong pada bagian akar pangkalnya. Saya lihat di Aceh akarnya itu yang disiramkan ke air. Oh, tapi saya tak komen, diam aja. Lalu kemudian kalau di bumi Melayu beras padi itu digonseng dulu sehingga dia menjadi seperti popcorn. Di Aceh memang asli padi yang belum dikupas kulitnya itu ditaburkan. Oh, begitu kayanya. Lalu kemudian para tengku, para abu, para abi mengambilkan pulut kuning, menyuapkan ke mulut saya. Saya tengok antrian panjang. Wah, ini kalau sampai semua menyuap, kenyang juga ini saya pikir. 41 titik tausiah di Aceh. Semuanya pakai pesejuk. Lalu kemudian dibawa saya ke bumi saudara-saudara kita dari Mandailing. Diberikanlah upah-upah tondi, dikumpulkan. Lalu saya tanya, apa ini Pak? Di dalam satu piring besar ada ayam, ada telur ayam, ada ikan, ada udang. Kata dia, disinilah bersatu rahmat Allah yang di darat maupun di air, yang sudah jadi maupun belum jadi. Saya sangka ini disuapkan semua ke mulut, rupanya dinaikkan ke kepala. Sesudah itu sebagiannya disuapkan. Lalu kemudian pergi pula ke bumi Minangkabau, disambut pakai piring banyak sekali. Rupanya dipakai untuk menari, tari piring. Lalu setelah itu di Kabupaten Agam disambut oleh tari-tarian perempuan membawakan tepak sirih. Pertama tepak itu diberikan ke saya, baru ke Pak Bupati. Tepak sirih itu diberikan ke saya ambil satu daun sirih, saya lipat-lipat, saya kunyahkan ke mulut. Setelah itu diberikan ke Pak Bupati, rupanya ujung sirih itu aja disobek sikit. Dalam hati saya kok tahu mencemini tadi, tak satu daun ini dikunyahkan, pedasnya minta ampun. Lalu kemudian dibawa pula saya ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan diberikan golok panjang, dibisikkan ke saya, ini nanti Ustadz satu tebasan mesti putus. Apa yang mau dipotong ini? Tebu berwarna hitam, disambut di airport. Lalu setelah itu sampai ke Sorong, Papua Barat. Sampai di Papua, di airport diberikan mereka piring besar. Di piring itu ada gambar burung kasuari. Lalu kemudian disambut dengan tari-tarian anak Papua. Apalah makna piring ini? Saya tak tanya, saya diam aja. Tak mungkin kita pula profesor bertanya kan. Lalu setelah itu rupanya piring ini diinjak
suruh mereka injak. Saya injakkan kaki di situ, lalu setelah itu disambut. Jadi dari mulai ujung Aceh sampai Papua, kita punya apa yang disebut orang barat sebagai local wisdom. Ada kearifan lokal. Kenapa ulama tidak melarang itu? Padahal kita tahu di bumi Melayu ada namanya Syekh Hasan Maksum, imam besar Masjid Istana Delhi, murid langsung dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkawawi, ahli fikih, ahli usul fikih. Murid-muridnya mendirikan Al-Jamiyatul Wasliyah. Kenapa mereka tidak melarang tradisi itu? Lalu kemudian di Nangro, Aceh Darussalam, ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Lalu kemudian ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang namanya dinobatkan sebagai nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Kemudian ada pula Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Syekh Muhammad Wali, dilanjutkan dengan anaknya Profesor Muhibbuddin Wali, yang merupakan orang pertama meraih doktor bidang usul fikih dari Universitas Al-Azhar. Kenapa mereka tidak melarang, mengatakan itu perbuatan mungkar, perbuatan bid'ah, dolalah, masuk neraka? Lalu kemudian masih ada ulama tua. Saya kalau ke Aceh, saya temui beliau pekan lalu dalam acara peringatan 17 tahun tsunami, menemui beliau Abu Kutakrung, dan keluarga beliau hadir pada kesempatan ini. Lalu kemudian di Sumatera Barat pula ada ulama besar Inyak Candong, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu di Kalimantan ada kitabnya dibaca di seluruh kerajaan Melayu sebagai pegangan dalam bidang fikih. Kita di bumi Melayu selalu membaca fikih Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu merupakan intisari dari kitab yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu merupakan syarah dari Aceh, yaitu Siratal Mustaqim. Ditulis Nuruddin Ar-Raniri, disyarah Mufti Kerajaan Banjar Sabilal Muhtadin, syarah As-Siratil Mustaqim. Kenapa ulama Nusantara tidak melarang tradisi-tradisi itu? Ternyata setelah kita pelajari, ternyata di dalamnya tidak merusak akidah, hanya sebatas tradisi. Jadi kalau nanti ada orang yang melarang tradisi, berarti kita juga mesti melarang panjat pinang 17 Agustus. Tidak ada yang dirusak akidah di dalamnya. Semuanya setelah selesai acara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari mulai acara pesejuk, dilanjutkan dengan tepung tawar, dilanjutkan dengan upah-upah, maka semuanya itu terkandung paling tidak ada 3 makna. Yang pertama, silaturahim. Sedangkan silaturahim dalam Islam diajarkan, man ahabba ibu satolahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi kalau ada undangan pesejuk, ada undangan upah-upah, ada undangan tepung tawar, datang saja, karena di dalamnya ada silaturahim. Termasuklah hari ini, tadi saya baru saja mendarat di airport, langsung dari Kuala Namu kemari. Saya sudah bolak-balik kemari, tapi tadi sambutan luar biasa. Dalam hati saya, mak, lain kedatangan saya sekali ini. Rupanya acara 7 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi saya mohon maaf kepada Ananda, Ari, dan Ibu Dokter Dira. Mohon maaf saya tak bawa kain, kata saya. Karena tradisi orang Melayu kalau ada begini mesti disarungkan kain. Tidak salah saya karena panitia tak mengasih tahu. Nah, rupanya Pak Gubernur pun tak tahu acara ini sebesar ini. Nah, ini semua merupakan berkah. Mudah-mudahan anak cucu Pak Gubernur, cucu Pak Haji Edi Rahmayadi, dan cucu Pak Haji Basri Muhammad pun begitu juga di masa akan datang, tak terduga lebih besar dari yang kita fikirkan, insya Allah. Lebih sukses dunia dan akhirat. Silaturahim ini sekarang lah sudah mulai putus gara-gara medsos. Dulu orang kalau ada orang nikah kita datang. Sekarang cukup dengan kirim foto, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Lalu di komen yang lain, amin, 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 amin. Dulu kalau ada orang meninggal kita datang. Sekarang cukup dengan cari foto, lalu lingkari wajahnya. Inilah kawan kami yang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya kalau banyak jamaah tuh ngajak foto, dalam hati saya, mungkin kau simpan supaya aku mati, nanti ada bahan kau update status. Setelah dilingkarinya wajah kita, lalu di komennya di bawah, inilah dia yang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang lain-lain komen, amin, 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 amin. Kemudian kalau ada yang akikah begitu juga. Pas ditanya, kau tak datang akikah? Aku jangankan makan kambing, menengok kambing pun naik darah tinggiku. Akhirnya cuman baca doa, semoga anaknya jadi soleh dan solihah. Di komen, amin, 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 amin. Saya khawatir, kalau begini terus hubungan kita ini, judul lagunya, mau dibawa kemana hubungan ini? Ini tak betul lagi ini sudah. Jadi hari ini berkumpul 3 budaya, Melayu, Aceh, Mandailing. Kita ingin tunjukkan bahwa tradisi lokal wisdom, kearifan lokal mesti dihidupkan kembali. Tidak hanya sekedar budaya medsos dari barat yang merusak hubungan silaturahim kita. Tapi kita juga tidak bisa salahkan medsos. Kenapa? Karena dengan undangan yang terbatas ini, tapi insya Allah acara kita ini ditonton oleh seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena diupload di channel Hi Guys Official, subscribe, like, and share. Nah, jamaah yang dimuliakan. Jadi kita perpadukan antara budaya barat dengan budaya lokal, sehingga yang baik-baik kita ambil. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap berlanjut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, bahwa di sana ada harapan. Ketika orang mengambil air, ditaburkan bedak basah, sesungguhnya saat diletakkan ke tapak tangan, di situ ada harapan supaya mendatangkan ketenangan. Adapun padi dengan beras kunyit, maknanya adalah mendatangkan kesuburan. Karena kita amat sangat tergantung dengan padi. Di budaya Melayu, di budaya Aceh, padi dengan beras tetap dipakai. Jadi saya yang tak begitu paham budaya, saya tanyalah ke kawan-kawan saya di LAM, Lembaga Adat Melayu. Kenapa padi dengan beras ini selalu dipakai? Kata mereka, ini lambang kesuburan. Dan memang kita memang tidak bisa lepas dari beras. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, orang Mesir makan gandum. Di Maroko 2 tahun, orang Maroko pun gandum. Saya tinggal di asrama. Jadi yang makan nasi di situ cuman orang India, Pakistan, Bangladesh sama saya. Anak Indonesia 2 orang, dari Riau 1, dari Jakarta 1. Suatu hari saya bawa beras lah, 2 kilo. Saya tenteng beras. Ada kawan saya 2 orang, satu Pakistan, satu Bangladesh. Yang Pakistan namanya Ammar, yang Bangladesh namanya Abu Ahmad. Kata si Ammar dengan Abu Ahmad, Abdul Somad, kau masih makan nasi lagi? Kata dia. Iya, saya bilang, aku tak bisa makan gandum nih, perutku kenyang, otakku tak jalan. Kata dia, kami udah sejak di Maroko nih, kami udah tak makan nasi lagi, kami makan gandum. Kata dia. Oh iyalah kalian, aku tak bisa, saya bilang. Hari berganti musim berubah, kira-kira sebulan atau 2 bulan setelah itu, saya berdiri di jendela, saya tengok mereka berdua mau mikul beras 1 karung. Turun saya kejar ke bawah. Dulu kalian aja saya bawa beras 2 kilo, sekarang kalian beli 1 karung. Kata dia, kita ini dari kecil makan nasi, kata dia. Sampai mati kita ini tak bisa lepas dari beras ini. Gitu. Jadi beras ini adalah lambang kesuburan, lambang keberhasilan di dunia Nusantara. Ada orang Mesir menulis buku, judul bukunya Ajaib al-Atbaq wal Asfar. Keajaiban piring dan perjalanan. Dia seorang wartawan Mesir. Jadi setiap dia pergi keliling dunia, dia tulis perjalanan dia. Aku pergi ke Perancis, aku pergi ke Inggris, aku pergi. Dalam kitab Ajaibul Atbaq wal Asfar, keajaiban-keajaiban dalam perjalanan selama dia keliling dunia itu, ditulisnya di situ. Yang paling ajaib adalah ada di dunia ini orang makan nasi 1 hari 3 kali, kata dia. Itulah Indonesia. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Dan memang kita dari kecil 5 kali bahkan. Dan kita memang dari kecil itu selalu, kenapa tak makan nasi? Kenapa tak makan nasi?
Jadi kalau hari ini tiba-tiba ada orang memaksa dirinya untuk tidak makan nasi, itu memang sudah salah dari kecil. Kalau memang mau tak makan nasi, dari kecil tak usah kasih makan nasi. Kasih makan rumput. Kita ini makan nasi. Jadi saya kemana-mana, pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Memang kita sudah terbiasa. Jadi simbol kesuburan, maka semua itu ada makna-maknanya, terkandung, diikat dengan tali 7 warna, kemudian air disiramkan, tapi kemudian diisi dengan agama, sehingga dalam satu hembusan nafas adatnya dapat, agamanya pun dapat. Tadi ketika Tengku membacakan doa, kita semuanya bersalawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kenapa? Karena salawat itulah yang membawa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terima doa kalau tidak ada salawat. Maka man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Yang pertama silaturahim, yang kedua ada harapan, yang ketiga apapun nama tradisi tadi, baik tepung tawar ataupun upah-upah ataupun pesejuk, maka sesungguhnya tiga-tiganya tetap ditutup dengan doa. Jadi semuanya, walaupun mungkin ada yang menetes air liurnya menengok udang goreng itu tadi, tak usah terlalu dipikirkan, tapi doanya dapat insya Allah. Maka kita semua doa. Nampaknya kita sedang mendoakan 2 anak kita tadi, Ananda Ari dan Ibu Dokter. Tapi sesungguhnya kalau kita aminkan doa tadi, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini ya Allah. Walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Itu makanya kita kalau ada orang mendoa, kita aminkan saja. Karena ketika kita aminkan, kata malaikat, kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama seperti yang didoakan orang ini. Jadi jangan kita bersedih hati menengok mereka berdua didoakan, mengandung, lalu kemudian kita bersedih hati. Enggak, kenapa? Karena setiap doa kita itu diaminkan malaikat sesuai dengan makomnya masing-masing. Sama seperti anak kecil minta pisau. Anak umur 5 tahun minta pisau, tak akan dikasih. Bukan berarti karena orang tua itu tak sayang, justru karena orang tua sayang, itulah maka dia tak dikasih pisau. Karena kalau dikasihnya pisau anak umur 5 tahun akan melukai diri. Sesungguhnya apapun acaranya kita datang saja, ada pelajaran-pelajaran bermakna. Saat senang namanya tahniah, saat susah namanya takziah. Beda-beda tipis aja itu. Pangkalnya ta, ujungnya ta marbutah. Saat senang, nikah, walimah, 7 bulan, tahniah. Saat meninggal, sakit, tahlilan, takziah. Artinya apa? Ikut senang melihat kesenangan orang, ikut susah melihat kesusahan orang. Hari ini kita ini semua senang apa susah? Senang. Kalau ada yang hari ini hatinya susah, imannya diragukan. Karena sifat orang beriman, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Ada orang-orang yang ketika kamu dapat nikmat dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah dia senangnya minta ampun. Ada orang seperti itu. Senang melihat orang susah, susah menengok orang senang. Hari ini kita sedang menunjukkan, aku ikut senang melihat Ananda Ari dan Bu Dokter. Kenapa Ustadz dari tadi menyebut Bu Dokter? Ini ceritanya panjang. Pak Gubernur tidak mau kalau saya ke Medan menginap di hotel. Kata beliau, jangan menginap di hotel. Saya pribadi pun sebetulnya tidak nyaman di hotel itu. Karena kita sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, macam-macam jumpa di lobi, di lift. Adalah orang yang pakaian belum selesai sudah diambilnya, dipakainya. Ada yang udah hampir siap resleting belum dipasang, jadi kita pun susah. Mau tak kita tengok takut turun lain lantai, jadi terpaksa juga. Jadi kata Pak Gubernur, jangan tinggal di hotel. Baiklah Pak, jadi tinggallah saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian datang Bu Dokter. Ustadz, bulan berapa ada kosong? Saya bilang bulan Juli insya Allah kosong. Untuk apa Bu Dokter? Saya mau nikah Pak Ustadz.
Sama siapa? Sama orang Aceh. Ini orangnya, Ananda Ari. Oh, insya Allah saya datang. Acara walimah nikah. Tiba-tiba dapat saya kabar waktu di Riau, acara pernikahan, tak diundang saya. Dalam hati saya, apa yang terjadi ini? Kenapa tak diundang? Rupanya, saya segan bertanya ke Pak Gubernur. Dalam salah satu acara disampaikan Pak Gubernur, sengaja kemarin nasihat pernikahan itu almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Tak saya undang Ustadz Somad. Karena kalau dia saya undang, rusak acara nikah anak saya itu. Nanti orang asik mau foto sama dia aja. Oh. Jadi saya menjadi saksi dari mulai mereka sebelum menikah, sampai mereka menikah, digadang-gadang untuk tausiah, sampailah pada hari ini, sampailah nanti insya Allah melahirkan anak akikah, sampailah nanti anak yang lahir nih nikah, mungkin saya nanti tausiah situ. Nah, karena waktu itu, tapi bapak ibunya tepuk tangan dulu, karena waktu itu saya tausiah, mungkin bapak ibu udah tak ada lagi. Tapi saya ada waktu itu. Amin kan lah. Jadi ketika kita amin kan, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau pun datang juga, kata malaikat. Tapi karena tadi tak diaminkan, jadi tak datang lah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi selalu kita ingin menjadi saksi tentang perjalanan hidup manusia, ada kebersamaan, ada silaturahim. Maka bersama kita di dunia, bersama kita di rumah pemimpin kita, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Kemeriahan ini adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga di balik itu kita sedang diajak untuk mengingat kita. Jadi kalau kita datang acara pernikahan, kita sebenarnya sedang diingatkan tentang pertemuan kita. Kalau kita datang acara orang meninggal dunia, kita sedang diingatkan bahwa kita akan berakhir. Kalau kita datang acara akikah anak, kita sedang diajarkan bahwa kita sebenarnya dulu panjangmu cuman sejengkal tapak kakimu 2 jari, kau berutang budi kepada manusia. Maka hari ini 7 bulan, apa pelajaran? Bahwa ketika hormon itu berlebih, maka muncul mual, dan lalu kemudian sensor hidungnya menjadi lebih tajam. Inilah nikmat pertama yang dirasakan ibu hamil. Saat hormon di tubuhnya mulai berlebih, tidak normal seperti biasanya, mulailah dia mual, mulailah penciumannya tajam dari seperti biasanya, sehingga ini sesuatu yang mempengaruhi psikologisnya. Morning sickness, kata orang kampung kita. Lalu kemudian setelah itu dia pun menjalani hari-harinya, dari mulai tidak bisa tidur, dari mulai ada yang bed rest total, istirahat tak bisa bangkit. Lalu kemudian dengan dibacakan ayat tadi oleh Ananda Ari, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Inilah ayat yang tak bisa ditafsirkan oleh laki-laki. Kalau saya tafsirkan ayat lemah di atas lemah ini, ibu-ibu ini berbisik, macam paham aja dia. Kami yang merasakannya. Ustadz mana pula Ustadz tahu. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lalu kemudian maaf, rahimnya itu membesar. Setelah rahim membesar, maka kemudian ususnya mulai mengecil. Lalu kemudian nafasnya menjadi sesak. Pada akhirnya, lalu kemudian tulang belakangnya membengkok, membungkuk. Dan pada akhirnya, dia akan melahirkan, dan itu yang tak pernah terbalas oleh kita. Jadi kalau tadi kita tengok Pak Gubernur mendorong ibunda untuk pesejuk, sesungguhnya beliau adalah orang yang paling bertuah. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kalau masih hidup, senangkanlah hatinya. Kita gendong dia dari Medan ini ke Makkah, tawaf 7 putaran di Masjidil Haram, berziarah ke makam Rasulullah, kita gendong balik, tak dapat menebus berapa tulangnya yang membengkok, berapa kali dia muntah, berapa kali dia tak lalu makan, berapa kali penciumannya terganggu, berapa kali puasanya tinggal. Hari ini kita sedang merenungkan itu semua, karena kita sekarang banyak lupa. Kita sangka kita langsung saja ke dunia ini tanpa melalui proses itu. Akibat kita terlalu banyak menonton film Mr. Bean, karena Mr. Bean langsung turun tak melalui proses kehamilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sedang diingatkan, fadzakir, ingat-ingatlah.
Kenapa Ustadz dari tadi menengok jam? Karena saya dinasihatkan Ustadz tak boleh lewat dari jam 11. Habis ini langsung ke Pematang Siantar, dari Pematang Siantar ke Air Batu, dari situ ke Tanjung Balai besok pagi, habis Tanjung Balai besok khutbah di Masjid Tebing Tinggi, habis itu entah kemana lagi, tidak ingat jadwal saking banyaknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, barokah. Kita doakan Ibu Dokter mudah melahirkannya nanti, dan anaknya anak yang soleh dan solehah. Lalu kemudian pada 7 harinya nanti diakikahkan. Kalau lewat 7 hari, 14 hari, lewat 14 hari, 21 hari, lewat 21 hari, tak usah tengok kalender lagi. Kapan aja masih boleh. Adapun ibu-ibu yang hari ini udah 40, bapak-bapak 50 tahun yang belum akikah, masih boleh akikah. Begitu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, boleh akikah. Hanya saja akikah saja, jangan minta marhaban, cukur rambut, minta ayun pula. Takutnya putus tali ayunan itu nanti. Marhaba ayyanur. Begitu dibuka, nenek itu senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya luar biasa ikut senang hari ini. Bukan main senang hati saya, senang melihat mereka bertemu, menikah, senang Pak Gubernur dapat menantu ganteng, pandai pula baca Quran. Kadang ada nampak kita ganteng, Iqra pun tak lulus. Ada pandai mengaji, tak pula ganteng. Yang lebih parah, sudahlah tak ganteng, tak pandai mengaji. Mati aja lah. Membaca Quran, keturunan orang baik-baik, hadir Abi Kota Krung, alim ulama, ikut senang hari ini, ikut berbahagia. Saya ucapkan selamat, barakallahu lakum fi auladikum wa ahlikum wa amwalikum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh ke Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.